perintah Tuhan di atas segalanya. Ya meskipun sulit, kelihatannya sangat sulit, mencari orang sulit sekali, gak bahaya dah, itu kan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita ingin ngerometin atau ngobrolin tentang Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Karena saya duduk bersama Mbah Kuat yang beliau memang ahli dalam bidang sejarah, karena memang dari pendidikan S1 beliau sejarah murni. Jadi kali ini kita ingin ngorometin atau ngobrolin tentang Hari Raya Kurban dari kacamata sejarah. Sebenarnya Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban dari kacamata sejarah itu seperti apa sih, Mbah? Tentang Hari Raya Kurban, jadi memang definisi atau pengertian yang lebih luas itu adalah tentang kurban ya. Kalau Idul Adha itu kan sudah istilah khusus. Kalau istilah yang lebih umum itu kurban, di mana kurban itu sebenarnya tidak sesuatu yang baru di masa awal, terutama dalam konteks kita sebagai orang Islam. Sejak Nabi Adam itu kita sudah mengenal ada namanya tradisi kurban, di mana di zaman itu syariat kurban itu sudah dicetuskan pertama kali ketika beliau menghadapi polemik tentang kedua putra beliau, di mana beliau nanti punya putra 4, karena waktu itu kalau bahasa gampangnya manusianya belum banyak, cuma mereka berkeluarga itu, maka kemudian turun syariat agar dilakukan kawin silang. Jadi dulu ada namanya Iklima, ada Habil, ada terus Kobil. Mereka agar tidak terjadi atau bahasanya saiki gelut itu, mereka nanti dikawin silang lah. Salah satu solusinya waktu itu adalah diperintahkan mereka untuk berkurban, terutama Habil sama Kobil itu. Waktu itu mereka disuruh untuk berkurban sesuai dengan profesi mereka. Yang satu adalah seorang peternak, yang satu adalah seorang petani. Tentu peternak dan petani dalam konteks zaman itu. Nah, dalam satu versi memang dikatakan nanti gimana cara menengeri atau mengidentifikasi kurban siapa yang diterima, yaitu nanti di dalam satu versi itu ada isyaratnya, itu tandanya nanti kurban mereka akan dimakan api lah. Karena yang waktu itu yang menang kompetisi adalah si Habil, maka kemudian si Kobil nggak terima, sehingga nanti terjadi konflik pembunuhan pertama di muka bumi. Jadi itu sebenarnya awalnya juga sudah disyariatkan kurban. Nah, artinya apa? Kurban itu termasuk syariat yang sudah tua, sudah kuno ya. Sama dengan sunat, khitan kok sunat ya. Sunat atau khitan, sepitan ya. Itu berarti konteksnya kurban ya, Mbah ya? Kurban dalam arti menurut syariat zaman itu, nanti di nabi-nabi setelahnya yang kemudian kita oleh terutama umat Islam itu adalah ittiba, bukan kepada kisah yang Nabi Adam tapi kepada Nabi Ibrahim, di mana waktu itu juga terjadi praktek kurban yang di masa setelahnya. Cuma ketika si masa Nabi Ibrahim ini, beliau memang dalam konteks sebagai bentuk uji keimanan, beliau itu disuruh untuk menyembelih putranya, yang kemudian itu dalam Al-Quran itu diganti dengan namanya bidibhin aldim, dengan domba yang besar atau kibas, wedus kibas kalau dalam bahasa kitab-kitab kuno atau kitab-kitab fikih yang kuno itu namanya wedus kibas. Artinya apa? Artinya sebenarnya ada kesamaan antara perintah kurban itu, yaitu sebagai bagian dari perintah Tuhan, perintah Allah. Cuma ketika kita di zaman Nabi Ibrahim itu ada beberapa hal yang itu kemudian diteruskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang itu juga beliau adalah simbahnya, yang itu juga Nabi kita, Nabi Muhammad itu adalah mengikuti agama Nabi Ibrahim itu. Sehingga ada, kalau dalam bahasa sejarah itu, ketersambungan perintah. Jadi memang umumnya syariat itu saling melengkapi, tidak ada syariat itu berbenturan antara Nabi A dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya, di hari-hari ini kemudian kita tidak boleh terpaku atau terbatasi dalam memaknai kurban. Jadi kurban itu cakupannya ya luas, bukan hanya ritual tahunan, tetapi yang lebih penting menurut saya adalah aktualisasi nilai-nilainya. Toh janjane kurban itu
mengandung pesan apa ya. Minimal ada 3 lah yang menurut saya penting dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu yang itu menurut dalam sejarah itu heroik lah bahasanya itu. Satu adalah semangat untuk mendahulukan perintah Tuhan di atas segalanya. Bayangkan ketika zaman itu Kanjeng Nabi Ibrahim itu sudah tua sekali, sekian tahun menanti anaknya itu anak lanang. Dalam tradisi orang Jawa anak lanang, anak pertama itu pasti sangat didambakan sekali. Tetapi karena beliau bertakwa, cinta kepada Tuhan itu melebihi segalanya, maka ya tetap dikorbankan. Bahkan itu dalam satu cerita sudah bendonya, alat pemotongnya parang kebumen itu bendo ya, pedangnya itu sudah ditempel di lehernya Nabi Ismail. Baru kemudian datang malaikat Jibril membawa domba dari surga itu semangat ketakwaannya. Jadi kita diajari oleh Nabi Ibrahim untuk kalau bisa adalah mendahulukan perintah Tuhan di atas segalanya. Ya meskipun sulit, kelihatannya sangat sulit, mencari orang sulit sekali, gak bahaya itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semangat keikhlasan. Kadang ada orang yang mendahulukan perintah Tuhan tapi nggak mesti ikhlas itu. Waktu itu Nabi Ibrahim itu sebelum disuruh untuk menyembelih anaknya itu kan diberi isyarat mimpi gitu. Kemudian beliau bertanya kepada anaknya, "Pilih, gue gelem disembelih ora?" Nabi Ismail dengan mantap mengatakan, "Jalankan ayah, perintah Tuhan itu." Siap bosku, terus saya gitu. Sehingga seperti itu, sehingga keikhlasan dari Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail itu juga menginspirasi kepada kita bahwa kita setidak-tidaknya bisa ikhlas dalam hal apapun, baik dalam bekerja, dalam beribadah maupun bergaul dengan sesama orang muslim ataupun orang yang sesama manusia pada umumnya gitu. Itu keikhlasannya penting itu. Nah itu yang ketiga adalah semangat untuk berkorban dengan apa yang kita miliki. Sekecil apapun waktu itu bahkan Nabi Ibrahim bisa dikatakan berkorban dengan barang yang paling dicintai yaitu anak. Saya kira ketika kita korelasikan di zaman sekarang nggak ada itu, punya anak sekian lama menunggu tiba-tiba disuruh untuk menyembelih, itu pasti berat. Lagi yang levelnya rendah, misalnya anak kita merantau ke Malaysia saja, kadang kita masih ketar-ketir, teratapan dan seterusnya, itu disuruh menyembelih loh. Padahal itu anak pertama yang sudah ditunggu sekian tahun, sangat dinantikan ya. Itu seperti itu. Jadi keikhlasan, kesediaan untuk mendahulukan perintah Allah di atas segalanya. Dan yang ketiga tadi untuk rela berkorban. Berkorban apa? Berkorban untuk memberikan apa yang kita punya. Ini bahkan yang kita cintai. Ini adalah penting agar kita, terutama dalam konteks kita sebagai orang muslim, sebagai bangsa, sebagai warga bangsa, yaitu kalau bisa apa yang bisa kita berikan untuk agama, untuk negara ini ya kita berikan, yaitu ya meskipun ya tadi ya mesti sulit, tetapi setidaknya kita diajari kan. Yang dalam satu pendapat kan dikatakan yang penting kita sudah diajari suatu figur. Itulah pentingnya di dalam figur tokoh. Pentingnya tokoh itu seperti itu, kita gali nilai-nilainya dari tokoh itu. Termasuk dalam konteks Idul Adha ini adalah semangat atau keteladanan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu, sehingga kita bisa mendapatkan ibrah yang positif dari peristiwa bersejarah tersebut. Saya kira itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbah Kuat, apa yang dingerometin oleh Mbah Kuat terkait tentang bagaimana sih sejarah Idul Adha atau Hari Raya Kurban dapat memberikan kita ibrah atau pembelajaran untuk bisa meningkatkan semangat berkurban kita, khususnya untuk perintah-perintah Allah ya Mbah. Walaupun memang mungkin kalau kita pikirkan itu bakal sulit, ya gampang untuk diutarakan tapi sulit untuk kita jalankan ya. Paling tidak berusaha ya Mbah, karena memang sudah banyak figur yang harus kita contoh, khususnya beliau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana sejatinya berkurban, ya enggak Mbah? Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Paling tidak kita bisa mengulas kembali sejarah kurban yang dilaksanakan oleh
beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin itu saja dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.